Nah, tetapi ada beberapa yang membuat kita seperti yang saya katakan tadi jadi dilema, yaitu banyak pengusaha laundry Halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang membahas tutorial usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat setelah merayakan hari lebaran? Mudah-mudahan usahanya selalu berjalan dengan baik dan semakin berkembang. Nah, jadi sobat, topik kita kali ini sobat yaitu jadi sebuah misalnya dibilangnya jadi dilema buat para pengusaha laundry di saat setelah merayakan hari lebaran. Dimana makanya saya katakan seperti itu, banyak banget bahkan secara pribadi pun WA sama saya lumayan yang membutuhkan karyawan. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, banyak juga yang lagi mencari pekerjaan untuk bekerja di usaha laundry. Nah, tetapi ada beberapa yang membuat kita seperti yang saya katakan tadi jadi dilema, yaitu banyak pengusaha laundry sebelum lebaran banyak banget yang mengeluarkan atau bisa dibilang dipecat dari usahanya. Nah, banyak karyawan. Nah, setelah buka, banyak pengusaha laundry mengatakan, kenapa ya kemarin saya mengeluarkan karyawan saya, sementara selesai lebaran banyak bertumpuk pakaian dan mengerjakan saya sendiri, capek rasanya rupanya. Nah, inilah jadi dilema ya kan. Jadi sebenarnya sobat, kita kalau bertindak atau melakukan sesuatu itu berpikir dulu. Nah, ini kalau seandainya seperti ini kan istilahnya kita sudah tidak punya karyawan, laundry bertumpuk, yang ada kita jadi merasa bingung, ya kan? Bingungnya ya kita kerja sendiri, udah seperti itu lagi pelanggan kita takutnya banyak meminta pakaian, tahu-taunya belum sempat kita kerjakan, apalagi kalau pelanggan kita sudah banyak. Nah, inilah makanya saya bilang tadi, disinilah yang membuat kita jadi bingung. Sudah karyawan tidak ada karena kita keluarkan sebelum lebaran, setelah lebaran kita buka kembali, cucian banyak masuk, karyawan tidak ada. Nah, ini yang jadi bingung kan kalau udah seperti ini. Jadi ya saran saya sih, ini yang tidak kita berpikir dulu. Jadi kalau seandainya, maksud saya tidak berpikir dulu sebelum kita ngambil tindakan untuk mengeluarkan orang ini semua. Kita harus sudah punya rencana dulu baru kita mengeluarkan. Tetapi sebenarnya sobat, serba salah ya. Banyak juga saya lihat ada yang keluar sendiri, itu disebabkan karena banyak juga pelanggan laundry tidak mengasih THR. Bahkan ada yang mengatakan seperti ini. Sebenarnya saya juga merasa kasihan ya. Semenjak Covid, berarti Covid itu udah 4 tahun, 2 atau 3 tahun ya. Semenjak Covid sampai sekarang saya belum pernah merasakan yang namanya THR. Nah, ini sebenarnya seperti ini sudah benar-benar pengusaha laundry yang tidak punya punya rasa iba atau rasa kasihan.
Nah, dan ini yang bisa mengakibatkan kita kadang-kadang susah mendapatkan karyawan. Nah, apalagi dia langsung keluar. Nah, sekarang si pemilik tersebut capek bolak-balik nanyain di medsos, kirim nomor WA, macam-macam dilakukan, tapi nggak ada. Karena kenapa? Mungkin gini sobat, dari mulut ke mulut karyawan itu pasti ada cerita. Ah, itu bosnya seperti ini, itu si pengusaha itu seperti ini. Ya otomatis kan orang mikir dulu masuk. Walaupun namanya istilahnya karyawan ini tidak pengetahuannya tidak seberapa, tapi orang itu udah tahu orangnya gimana, itu pemilik usaha orangnya seperti apa, apakah istilahnya orangnya pengertian. Janganlah dulu royal, pengertian atau tidak. Nah, jadi itulah dulu istilahnya kalau masalah karyawan ini. Nah, sekarang kalau yang istilahnya yang sudah tidak punya karyawan lagi gimana? Ya otomatis kan kita jadi bingung kayak gini. Nah, dulu sudah pernah saya bahas ini, bagaimana cara memperlakukan karyawan itu dengan baik. Bahkan ada sampai yang sama saya itu karyawan dia sampai 7 tahun lebih. 7 tahun lebih karena kenapa? Dia enak kerjanya, karyawan ini enak kerjanya, kita juga harus enak sama dia. Nah, karena bolak-balik saya katakan ini, tanpa karyawan itu usaha kita itu tidak bisa bergerak. Karena kita menggunakan jasa, yaitu tenaga si karyawan ini. Nah, jadi janganlah kita sebagai pengusaha, janganlah terlampau sombong atau terlampau egois banget, sementara kita masih membutuhkan tenaga orang. Nah, jadi kira-kira seperti itulah sobat. Makanya saya sarankan sebelum bertindak itu kita lebih baik berpikir dulu. Oke sobat, kira-kira sampai di sinilah penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.